Insya Allah Bu siap. Jadi cukup dua. Satu, menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang kedua adalah istiqomah, punya amaliyah yang istiqomah. Cukup dua saja, nggak usah banyak-banyak duk lama. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Hadirin rahimakumullah. Ibu, kalau kita melihat tadi, jangan sampai kita merasa ragu, jangan sampai diri kita merasa kecewa terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa diri kita adalah senantiasa harus yakin dan terus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sedikit sudah kita ulas bahwa salah satunya adalah ketika ada hukum-hukum Allah ataupun takdir-takdir Allah, itu yang harus senantiasa kita terima dan kita laksanakan. Masih ingat kemarin gosok apa Bu? Masih, itu mah harus ingat, soalnya kalau nggak ingat bahaya ya. Maka kemarin kita sudah bahas tentang gosok. Gosok kita itu adalah hukum Allah. Dan juga mungkin yang sekarang sedang marak hukum yang fatwa MUI. Apa Bu? Fatwa MUI tentang apa? Haramnya membeli produk yang mendukung Israel. Ibu bagaimana menyikapi hukum ini? Karena ini adalah fatwa MUI. Satu, ada hukum yang harus dijalani. Pertama, hukum langsung dari Allah. Yang kedua adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pegangan kita, Al-Quran, Al-Hadis. Yang ketiga adalah ijma. Apa Bu? Ijma, pegangan kita. Maka diri kita, seandainya hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, namun ada di ijma, maka ijma tersebut harus kita laksanakan. Jangan sampai ketika diri kita ada hukum Allah, itu mah cuma MUI aja, itu mah bukan hukum dari Allah. Hati-hati, ketika ijma itu tetap harus kita laksanakan. Seandainya diri kita masih tetap membeli produk-produk yang seperti itu, maka diri kita masuk di sini ke dalam murtad ucapan. Hati-hati ya. Kita sekarang sedang menjaga hati kita, menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita. Kenapa? Karena di situ ya, ketika diri kita punten, mungkin ibu gosok gigi yang masih beli ya, punten, mungkin kalau masih menghabiskan tidak masalah. Namun saat ibu masih beli dengan alasan saya mah tidak cocok dengan produk yang lain, saya masih cocok dengan skincare yang seperti itu ya, punten, hati-hati. Setiap punten, nggak mungkin kalau ibu gini gosok gigi, setiap gosok gigi itu ada tetesan darahnya anak Palestina. Setiap ibu pakai sabun, disitulah ada tetesan darah anak Palestina. Maka disinilah kita harus hati-hati menyikapi hukum. Apapun hukumnya, mungkin merasa diri kita tidak enak, mungkin diri kita merasa tidak nyaman, maka diri kita tetap harus taat dan tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui ijma para ulama. Karena MUI itu masuknya ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Maka untuk hukum Allah tadi, seperti halnya gosok itu kayak hal apa ya namanya? Ya mungkin biasa lah ya, sepele ya seperti. Namun kalau sudah menjadi hukum Allah, tidak bisa kita bercanda. Saat diri kita tadi hukum fatwa MUI, diri kita betul-betul harus menjaga, menghindari, jangan sampai diri kita terjerumus ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah tidak ridho, mungkin tadi bisanya cahaya Allah itu tidak masuk ke dalam diri
kita. Kenapa? Karena mungkin diri kita sendirinya yang terhijab. Ya, saat diri kita senantiasa ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemarin apa Bu caranya? Lupa lagi. Udah keluar, udah banyak yang keluar juga gitu ya. Salah satunya saat diri kita merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, saat diri kita senang dengan ketentuan Allah, saat diri kita cinta dengan ketentuan Allah, saat diri kita meridhoi apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik dari segi hukum, baik dari ketentuan, baik dari apapun yang terjadi kepada diri kita, maka disitulah Allah sedang ridho kepada kita, disitulah Allah sedang cinta kepada kita. Ibu punten, contohnya begini, secara mungkin ini mah hanya ilustrasi saja. Ibu lagi masak sayur asem, sayur asem, namanya sayur asem, ternyata ibu asemnya kebanyakan. Sayur asemnya kebanyakan, karena ibu sayang sama tetangga, ibu tetap mau ngasih sama tetangga. Ini sayur tapi kok keaseman, susah, mau dikasih gula, ya gulanya kurang, tetap aja jadi asem. Tapi saya sudah ada niatan ingin ngasih kepada tetangga, kasihlah sama tetangga, karena sudah ada niatan baik ingin memberi kepada tetangga. Ternyata tetangga ibu nerimanya dengan baik. Ketika dikasih sayur asam, alhamdulillah ibu, saya sudah dikasih, tapi mohon maaf saya ini asam. Nggak apa-apa, namanya juga sayur asam. Contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Ini asamnya asam banget, nggak apa-apa, tapi pasti enak kalau masakan ibu. Ibu kira-kira kalau ibu ngasih seperti itu, ibu bahagia tidak? Bahagia, senang tidak? Kenapa? Karena orangnya nerima apa yang kita kasih. Begitupun Allah menakdirkan sesuatu kepada kita, dan Allah ketika menakdirkan tidak ada yang tidak sengaja. Kalau kita mungkin ada ketidaksengajaan, namun Allah menakdirkan apa yang terjadi kepada makhluknya, itu semuanya adalah sudah rencana Allah dan pasti yang terbaik untuk makhluknya. Saat diri kita menerima dengan bahagia, maka disitulah Allah sedang ridho. Diri kita senantiasa menerimanya dengan cinta, dengan bahagia, dengan ridho, maka disitulah Allah sedang turunkan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, saya ini akan bersama prasangka hambaku. Akan apa Bu? Bersama prasangka hambaku. Kita ridho, ya Allah ridho. Kita cinta, Allah cinta. Maka disinilah ternyata salah satunya untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita meridhoi apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua mempunyai amalan yang spesial di hadapan Allah. Amalan apa yang spesial? Banyak. Ibu mau puasa Senin Kamis dengan rutin, boleh. Ibu dengan baca Quran yang rutin, silahkan. Ibu baca sholawatnya dengan rutin, silakan. Ibu berangkat majelis taklim yang rutin, silakan. Namun dengan catatan, amalan itu harus istiqomah. Harus apa Bu? Istiqomah. Kalau diri kita punya amalan istiqomah, walaupun kecil nilainya di hadapan kita, mungkin ini mah ringan, tetapi diri kita istiqomah, maka kata Rasulullah, al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah tidak ada apa-apanya dibanding satu amaliyah yang istiqomah. Maka diri kita punya amalian yang spesial. Intinya mah diri kita harus caper sama Allah, lagi cari perhatian. Ibu punten, contohnya
Ibu karena sering datang ke majelis taklim rutin, entah itu majelis duha, itu majelis taklim RT, itu majelis taklim RW dan lain sebagainya, kita rutin. Saat diri kita tidak bisa melaksanakannya karena hal yang mungkin di sana adalah darurat bagi kita, maka saat itulah kita masih dinilai untuk sedang melaksanakan amaliyah tersebut. Atau mungkin ibu baca Quran yang rutin, setiap harinya kita baca Qurannya 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz dan lain sebagainya. Saat diri kita haid tidak melaksanakan amalan itu, maka sama nilainya saat diri kita sedang mengamalkan tersebut. Maka apapun itu, jadikan amaliyah yang istiqomah. Kenapa? Ibaratnya kita sedang berikhtiar, sedang mencari nilai jual. Karena kemarin kita sudah cek and recheck, kita sholat kita kurang khusyuk, sedekah kita kurang ikhlas, kurang banyak udah kurang banyak, kurang ikhlas pula gitu ya. Mungkin terkadang kita banyak cacatnya ya, ketika diri kita menerima musibah kita terkadang kurang sabarnya, ternyata banyak cacatnya, tidak ada nilai jualnya, mungkin sedikit sekali nilai jualnya. Namun kalau kita punya amaliyah yang istiqomah, yang kita senantiasa hadirkan terus tiap hari, tiap saat yang kita bisa, maka mudah-mudahan diri kita bisa mencari mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibarat gini Bu, ilustrasinya, ibu punya anak 2 tahun. Ini jangan 2 tahun lah, 2 tahun udah bisa lari ya. Taruhlah yang anaknya baru bisa jalan. Anak yang baru bisa jalan, ibu karena saking senangnya anak ibu bisa jalan, ibu suruhlah anak ibu 20 meter jalan. 20 meter jalan, ternyata baru 2 langkah dia udah gedebruk jatuh. 2 langkah lagi jatuh. Dia setiap jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena ibu melihat kasihan kepada anak kita, lihat perjuangannya, dan anaknya itu tidak menyerah. Tidak apa Bu? Tidak menyerah, dia terus berusaha bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Maka ibu pasti akan mengatakan, sini nak, sini ibu bantu yuk, ibu bantu, ibu gendong sini ya. Saat itu kita akan memeluk anak kita dan akan menggendong kita. Hore, anak kita berhasil bisa jalan 20 meter, padahal jalannya cuma berapa? 5 meter mungkin ya nggak Bu? Kenapa? Karena kita sayang, lihat perjuangannya dulu. Tapi kalau kita lihat anak kita 20 meter tadi suruh jalan, malah duduk, males gitu. Kira-kira ibu greget nggak Bu? Greget. Kenapa? Nggak ada ikhtiar, nggak ada maksimal. Baru selangkah 2 langkah dia udah duduk, udah diem, udah males, nggak mau jalan lagi, udah mager. Maka diri kita pun mungkin nggak mau nolong anak kita. Begitupun saat Allah ketika melihat makhluknya ikhtiarnya maksimal, lihat dulu bagaimana ikhtiar kita. Walaupun saat jatuh kita bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, terus dan terus seperti itu. Maka kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, apa Bu? Kembalilah kepada Tuhanmu, Rabbiki radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masya Allah. Kalau sudah seperti ibadat tadi, seorang ibu yang lihat anak, sini nak, sini. Ini Allah akan mengatakan seperti itu kepada orang yang istiqomah, yang terus berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amaliyah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sampai di situ, tidak sampai dengan Rabbiki radiyatan mardiyah, tetapi Allah akan mengatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannat. Itu yang kita inginkan, betul? Itu yang kita ingin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar dulu, maksimalkan. Jangan minta sama Allah hasilnya, namun bagaimana ikhtiar kita. Saat doa kurang dikabulkan, saat diri kita diterima orang, saat diri kita beramal tapi terkadang masih mungkin kurang maksimal dan lain sebagainya, tetapkan saja
kita ikhtiarkan. Biarkan Allah yang menilai, biarkan Allah yang akan memberikan yang terbaik, karena semuanya adalah kita, ya. Insya Allah Bu, siap? Jadi cukup dua. Satu, menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang kedua adalah istiqomah, punya amal ya yang istiqomah. Cukup dua saja, nggak usah banyak-banyak lama, karena kalau banyak juga kita kadang yang ini enggak, yang itu enggak gitu ya. Seperti itu. Dua saja kita maksimalkan insya Allah. Intinya dari apa Bu? Inti dari la ilaha illallah adalah kalimat Allah. Kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah, intinya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah intinya adalah dari kalimat Allah. Maka itu semuanya insya Allah. Bagaimana diri kita bisa masuk ke dalam kalbu kita, masuk ke dalam nurani kita, agar senantiasa merasakan Allah selalu bersama kita. Ibu mau kuncinya? Mau kuncinya? Kok maunya pelan Bu? Mau nggak dikasih kunci nih? Biar bisa ngamalkan la ilaha illallah dengan maksimal, mau? Biar tahu kuncinya, tahu caranya, mau? Kenapa? Karena segala sesuatu ada caranya, ya. Ibu mengucapkan la ilaha illallah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilallah. Iya betul. Tapi kalau kita kurang tahu caranya, bagaimana yang tepat dan bagaimana kesilsilahannya sampai kepada Rasulullah, maka diri kita harus ada gurunya, harus ada caranya. Bagaimana caranya? Insya Allah disampaikan oleh Habib.